Hai anak-anak, selamat datang di kelas Cikgu Padilla. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, jangan lupa ya di like, subscribe, and di share. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan, bab 2, harmoni dan ekosistem, topik A. Apa itu rantai makanan? Mari mengenal rantai makanan. Tahukah kalian makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu untuk membutuhkan atau memenuhi kebutuhan energi. Nah, proses inilah yang disebut rantai makanan. Nah, secara garis besar, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke komponen rantai makanan. Rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama ada produsen, kedua konsumen, yang ketiga dekomposer atau pengurai. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai produsen. Produsen atau tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen atau tumbuhan ini merupakan awal dari proses terjadinya rantai makanan. Sementara itu, hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lainnya sebagai makanannya. Konsumen terbagi atas 3 tingkat. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energinya langsung dari produsen. Contohnya itu hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya itu ada tikus, belalang, kuda, sapi, dan lain-lain. Kemudian, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari konsumen tingkat 1 atau disebut hewan karnivora. Hewan karnivora adalah konsumen yang memakan hewan lain. Contohnya itu ada kucing, ada harimau, ada ular, dan hewan lainnya. Dan yang terakhir adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari konsumen tingkat 2 seperti ayam, anjing, dan manusia, dan banyak lagi. Itulah tingkat konsumen. Yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan zat-zat kembali yang semula terdapat dalam hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya itu jamur. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian rantai makanan. Komponen rantai makanan itu ada 3, ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Selanjutnya kita bahas mengenai contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, pada ekosistem sawah ini terdiri dari padi, tikus, ular, elang, dan dekomposer. Nah, padi berperan sebagai produsen. Kenapa padi berperan sebagai produsen? Karena padi dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, sedangkan tikus di sini berperan sebagai konsumen 1 yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oke, nanti tikus ini memakan padi, kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nanti elangnya mati, habis itu terurai dengan tanah menjadi jamur atau
yang kita sebut sebagai pengurai atau decomposer. Ini adalah proses rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Nah, selanjutnya contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, terdiri dari fitoplankton, zooplankton, ikan, dan burung pelikan. Fitoplankton berperan sebagai produsen, zooplankton berperan sebagai konsumen satu, ikan berperan menjadi konsumen tingkat 2, dan burung pelikan berperan sebagai konsumen tingkat 3. Pada ekosistem laut ini, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut karena butuh sinar matahari untuk proses fotosintesis. Maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Menarik sekali bukan? Oh iya, sudah waktunya makan siang nih. Jangan lupa ya mengamati makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.